Kalian pernah dengar soal BlackRock? Mungkin belum ya, tapi percaya deh, mereka itu punya andil di hampir semua aspek hidup kalian. Mulai dari ponsel yang kalian pegang, sampai film yang kalian tonton. Ada satu kekuatan finansial raksasa yang bekerja di balik layar. Hari ini, kita akan bongkar rahasianya. Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Buat ngerti seberapa besar kekuatan BlackRock, kita harus mulai dari skalanya yang, ya ampun, luar biasa banget. Ini bukan sekedar perusahaan investasi biasa, jauh dari itu. Coba deh lihat angka ini, 25 triliun dolar. Ini bukan total aset yang dimiliki BlackRock loh, tapi ini adalah jumlah aset yang dikelola dan dianalisis di platform teknologi andalan mereka. Biar kebayang, angka ini lebih gede dari gabungan seluruh PDB Amerika Serikat dan Tiongkok. Gila kan? Nah, yang bikin makin seru, angka triliunan dolar tadi, itu nyambungnya langsung ke kita loh. BlackRock itu pemegang saham terbesar di semua perusahaan yang kalian lihat ini. Apple, Microsoft, Alphabet yang punya Google, dan Amazon. Jadi, ya pas kalian lagi scroll-scroll pakai iPhone, nge-search di Google, atau belanja di Amazon, kemungkinan besar BlackRock juga ikut senyum-senyum dapat untung. Ini kan jadi pertanyaan besar ya. Gimana ceritanya satu perusahaan bisa jadi pemain paling kuat di seluruh sistem keuangan global? Jawabannya bukan cuma soal duit, tapi soal teknologi. Dan inilah dia, rahasia di balik kedikdayaan BlackRock. Namanya mungkin kedengeran kayak dari negeri dongeng, tapi kekuatannya, wah beneran nyata. Namanya Aladdin. Aladdin itu singkatan dari Asset, Liability, Debt, and Derivative Investment Network. Panjang ya. Intinya gini deh, ini tuh platform super canggih buat nganalisis resiko. Bayangin aja, ada otak digital raksasa yang non-stop mantau kesehatan ekonomi dunia. Nah, analogi ini pas banget buat ngegambarin peran Aladdin. Dia itu bener-bener kayak sistem saraf pusatnya dunia keuangan. Dia ngolah informasi dari seluruh penjuru dunia, terus ngebantu para manajer investasi buat ngambil keputusan-keputusan penting. Jadi ini bukan sekedar software biasa, ini udah jadi semacam infrastruktur inti buat para pemain kelas kakap. Tapi Aladdin ini nggak tiba-tiba muncul gitu aja. Cerita awalnya tuh seru banget, lahir dari sebuah kebutuhan, dan jadi raksasa justru karena sebuah krisis. Coba kita lihat perjalanannya. Awalnya, tahun 88, cuma satu komputer di kantor sempit. Terus, di tahun 2000, mereka sadar, wah alat internal kita nih berharga banget nih, dan mulailah mereka jual lisensinya. Tapi, turning point-nya itu pas krisis keuangan 2008. Waktu semua orang panik, pemerintah Amerika justru datang ke Aladdin buat nganalisis aset-aset beracun yang bikin bank-bank raksasa tumbang. Momen itu yang bikin Aladdin naik kelas, dari sekedar software jadi legenda. Dan sekarang, dia makin canggih lagi dengan AI dan cloud. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya dilakuin sama mesin triliunan dolar ini? Gimana cara kerjanya? Prosesnya bisa kita bagi jadi 3 langkah simple. Pertama, Aladdin itu makan data. Data apa aja jumlahnya luar biasa banyak, dari harga saham, berita politik, sampai pola cuaca. Kedua, dia ngejalanin jutaan simulasi, jadi kayak mainin skenario gimana kalau begini, atau gimana kalau begitu, buat memetakan semua kemungkinan di masa depan. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting, dia ngelakuin stress test. Dia nyimulasin bencana keuangan paling parah, buat ngelihat seberapa kuat portofolio investasi kita kalau kejadian buruk beneran terjadi. Penting banget buat dicatat ya. Aladdin ini bukan robot trading yang otomatis jual beli saham. Bukan. Dia ini lebih kayak asisten super pinter. Dia nggak ngasih perintah, jual ini, beli itu. Tapi dia nunjukin semua resiko dan kemungkinannya, biar manusianya bisa mengambil keputusan yang lebih cerdas. Anggap aja dia peramal cuaca super akurat buat dunia finansial, bukan bola kristal. Tentu aja, kekuatan segede ini pasti ada tapinya kan? Ini ngundang pertanyaan-pertanyaan yang jujur aja cukup serius. Kalau banyak banget institusi keuangan bergantung sama satu platform doang, resikonya apa? Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Otoritas Jasa Keuangan di Inggris, FCA, udah secara terang-terangan nyampein kekhawatiran mereka. Kutipan ini nunjukin kalau para regulator di seluruh dunia udah mulai melirik konsentrasi kekuatan yang luar biasa ini. Kekhawatiran itu bisa kita pecah jadi 3 poin utama. Pertama, resiko sistemik. Gampangnya, kalau Aladdin sampai down atau gagal, efek dominonya bisa melumpuhkan sebagian besar sistem keuangan global. Kedua, ada yang namanya groupthink.
Bayangin, kalau semua manajer investasi pakai peta yang sama dari Aladdin, pas ada krisis, bisa-bisa mereka semua lari ke pintu keluar yang sama di waktu yang bersamaan. Ini malah bisa bikin krisis makin parah. Dan terakhir, konflik kepentingan. Adil gak sih kalau BlackRock, yang notabene pemain besar, juga jadi wasit yang nyediain alat analisisnya? Dan semua ini ngebawa kita ke pertanyaan pamungkas. Aladdin kan dirancang buat ngawasin dan ngelola risiko. Tapi dengan pengaruhnya yang segede ini, pertanyaannya jadi balik. Siapa yang ngawasin Aladdin? Nah, ini pertanyaan yang bakal makin penting buat kita pikirin. Seiring makin dalamnya teknologi masuk ke semua sendi kehidupan kita.